Halo teman-teman, sebelum mendengarkan kelanjutan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Bulan episode 18 part 2. 2 jam kami melintasi padang rumput. Waktu menunjukkan pukul 9. Kami berhenti untuk istirahat sekaligus sarapan di tepi sungai besar. Kami duduk di atas batu-batu kerikil, membuka bungkus perbekalan. 4 harimau berbaring di dekat kami. Kalau saja Menatara Nata 2 tetap bersama kita, perjalanan pasti lebih menyenangkan. Ali menceletuk meluruskan kaki. Bukankah kamu kemarin mengeluh soal kentang gosong, Ali? Sally tertawa. Maksudku di luar soal kentang gosong itu. Ali mengangkat bahu. Dia tahu kawasan ini, jadi kita tinggal lari saja di belakang macan tutulnya. Nah, kamu kemarin juga mengeluh Mena tidak kunjung berhenti setelah 2 jam kan? Sally nyengir. Baiklah, maksudku di luar soal kentang gosong dan perjalanan tanpa henti. Ali akhirnya ikut tertawa. Kami hanya berhenti 15 menit lalu kembali melanjutkan perjalanan. Pemandangan sepanjang sungai besar ini indah. Kami sesekali bertemu kawanan hewan yang sedang minum, seperti bison. Jumlahnya ratusan, memenuhi tepian sungai. Juga kawasan gajah bergading 4 dengan telinga lancip. Mereka asik main air, saling menyembur dengan belalai. Hewan-hewan itu tidak berbahaya. Kami melintas dengan aman. Kami juga bertemu hewan kecil seperti pelanduk, rusa, yang lari terbirit-birit melihat 4 harimau melintas. Selain tumbuhan rumput, semakin ke selatan, pohon-pohon besar dengan dahan menjulur panjang seperti payung juga mulai banyak tumbuh di tepi sungai. Beberapa pohon itu terlihat memutih. Di setiap dahannya bertengger burung bangau, terbang ke sana kemari. Ali santai melihatnya. Burungnya besar, Sel. Aku bisa memukulnya kalau mereka berani dekat-dekat. Kami mendongak menatap bangau-bangau itu sementara harimau kami terus berlari. Pukul 12 siang kami berhenti lagi, kembali membuka perbekalan. Kami masih di tepi sungai besar. Sungai ini sepertinya terus mengalir ke arah selatan. Kira-kira akan berbentuk seperti apa petunjuk ketiga, Ra? Sally memilih topik percakapan. Aku menggeleng, aku belum tahu. Apapun itu, kita hanya bisa melihatnya saat malam. Ili ikut bicara. Kita harus segera tiba di wilayah selatan sebelum malam, agar ketika benda atau hewan itu bersinar dalam gelap, kita siap melihatnya. Kontingen penunggang salamander di depan kita. Aku mengangguk, mengunyah jatah makan siangku. Kami menghabiskan makan siang sambil menikmati pemandangan arus sungai. Nena Taraneta, si nelayan yang mengantar kami menyeberang danau, benar. Tim kami satu-satunya tim yang berbeda. Kami tidak seperti tim lain yang seragam, bahkan tinggi dan postur tubuh mereka sama. Tim kami sangat berbeda. Ada Ali yang selalu santai dan merasa ini hanya petualangan seru. Sally yang selalu bertanya terus memastikan dan cemas. Juga ada Ili yang disiplin, terkendali, dan menghitung setiap menit waktu berlalu. Dan aku yang terus diliputi banyak pertanyaan, kebingungan, bahkan terkadang keraguan. Aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan kontingen penunggang kuda putih 2 malam sebelumnya. Sally memecah lengan. Gurita raksasa itu pastilah menyerang mereka habis-habisan. Nasib kontingen itu malang. Petir tidak bisa melukai lengan-lengan gurita itu, hanya membuatnya semakin marah. Ali ikut bicara. Mereka mungkin sudah berusaha melawan, tapi sia-sia. Tapi bagaimana dengan kontingen penunggang salamander? Bagaimana mereka bisa selamat? Sally terlihat berpikir. Atau mungkin mereka tiba di tengah danau di waktu berbeda, dan kontingen penunggang salamander bisa meninggalkan danau dengan hati-hati, tidak mengganggu gurita. Tidak mungkin, Sel. Ikan-ikan bercahaya itu hanya muncul persis tengah malam. 2 kontingen itu pasti berada di atas sana saat bersamaan. Sama seperti kita tadi malam yang tiba bersama penunggang cerpelai. Ali menggeleng.
Kemungkinan besar penunggang salamander memiliki senjata atau kekuatan tertentu yang bisa membuat mereka lolos. Ini ikut berkomentar. Kontingen mereka selalu berada di depan yang lain. Mereka pasti tim terkuat. Ali mengangguk. Itu lebih masuk akal. Lagi pula salamander bisa berenang. Mereka bisa saja dibantu hewan tunggangan untuk meloloskan diri dari gurita raksasa. Hewan tunggangan mereka memiliki banyak sekali keunggulan, termasuk menumbuhkan bagian badan kembali jika terpotong atau rusak. Aku tetap lebih suka harimau salju kita, Sally mengangkat bahu. 4 harimau kami tidur-tiduran di sebelah, menunggu kami selesai makan siang. Percakapan kami berakhir tanpa kesimpulan. Kami hanya bisa menebak-nebak apa yang terjadi. Sayangnya, saat itu aku belum tahu. Lolosnya kontingen penunggang salamander dari gurita raksasa itu bukan karena itu semua, melainkan karena sesuatu yang sangat licik. Peraturan paling penting dalam kompetisi itu telah dilanggar. Setelah menghabiskan makanan, kami kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini giliran Ili yang memimpin di depan. 1 jam meninggalkan lokasi istirahat makan siang. Sungai besar yang kami ikuti bercabang. 1 mengarah ke timur, cabang yang lebih kecil. 1 tetap lurus mengalir ke selatan, cabang yang lebih besar. Lepas percabangan itu, padang rumput digantikan hutan, tapi tidak lebat. Harimau salju masih bisa bergerak cepat. Kami terus mengikuti sungai yang menuju ke selatan. Menjelang sore, anak cabang sungai yang kami ikuti tiba di sebuah bendungan raksasa. Tingginya hampir 200 meter, panjangnya 1 kilometer. Bendungan ini menghadang air sungai, membentuk danau buatan luas dikelilingi bukit-bukit. Butuh 1 jam untuk melewati bendungan itu. 4 harimau mengurangi kecepatan. Kami sedang mendongak memperhatikan bendungan itu dari bawah. Di dinding bendungan, tempat air mengalir deras keluar, terpasang ratusan kincir air raksasa berbentuk kapsul, bertingkat-tingkat dengan desain arsitektur yang rumit. Bendungan ini seperti berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik. Teknologi klan matahari ini maju sekali, Ali menatap tidak berkedip. Dengan kincir air kapsul melingkar, setiap tetes air deras yang keluar dari bendungan bisa memutar turbin, kemudian menghasilkan listrik berkali-kali lipat. Sangat efisien, sangat cerdas. Aku melirik wajah Ali yang antusias seperti sedang menatap laboratorium fisika kesukaannya. Seluruh listrik itu kemudian dialirkan ke pelosok klan matahari. Ali masih bergumam. Harimau yang ditungganginya hampir berhenti. Aku tidak melihat kabel listrik, Sally menatap sekitar. Mereka tidak memerlukannya, mereka mengirimkan listrik itu tanpa kabel. Tanpa kabel? Bagaimana caranya? Seperti teknologi telepon genggam di dunia kita, suara dikirim melalui udara. Klan matahari pasti sudah menguasai teknologi mengirim listrik lewat udara. Bagaimana kalau listrik itu menabrak orang? Sally tidak bisa membayangkan. Ali tertawa-tawa menyebalkan. Tidak seharfiah itu, Sally. Apakah di dunia kita saat miliaran telepon pesan dikirim setiap hari, kita pernah ditabraknya? Lalu lintas data melintas saja di ruang-ruang sekitar kita. Mereka ke dalam telepon genggam dengan cepat dan aman. Padahal jumlahnya banyak sekali. Suara-suara, pesan-pesan berseliweran di sekitar kita. Sama dengan listrik. Sekali mereka memahami teknologinya, mereka bisa mengirim listrik lewat udara tanpa harus menabrak atau menyetrum siapapun. Sally terdiam. Aku juga ikut menyimak penjelasan Ali. Mungkin kamu benar, aku teringat sesuatu. Seingatku, di kota Ilios, di perkampungan yang kita lewati, tidak ada 1 tiang listrik pun, juga kabel-kabel. Semua lampu digantungkan di tiang atau beranda rumah dan langsung menyala. Nah, akhirnya ada yang memperhatikan hal-hal seperti itu, Ali berkata dengan intonasi menyebalkan. Aku kira hanya aku yang melakukannya di rombongan aneh ini, dan terima kasih telah sependapat dengan manusia rendah klan bumi ini, Ra. Kami tidak lama berhenti di bawah bendungan. Ili mengingatkan agar kami kembali bergerak. Matahari semakin turun. Sebentar lagi gelap. Kami menggebah harimau melanjutkan perjalanan.
Air deras yang keluar dari dinding bendungan raksasa itu kembali membentuk sungai di bawahnya, dan sungai itu terus menuju ke selatan. Kami menelusuri sungai itu melewati hutan hijau berbukit. Matahari mulai tenggelam. Aku memutuskan istirahat setelah harimau berlari 2 jam dari bendungan raksasa. Malam datang dengan cepat. Sekitar kami gelap. Sally sudah sejak tadi menggunakan sarung tangannya untuk menerangi jalan. Walau kami masih bersemangat, kondisi fisik kami tidak bisa dibohongi. Ali semakin tertinggal di belakang. Berkali-kali harus ditunggu. Sarung tangan Sally juga redup. Sally tidak bisa berkonsentrasi penuh dan aku sendiri pun kelelahan. Kita kurang tidur, Ili. Kemarin malam hanya tidur 2 jam, dan sepanjang hari ini kita terus memacu harimau. Aku menolak keberatan, Ili. Kita bermalam di sini. Kalaupun kita terus memaksakan diri maju, kita juga tidak tahu akan seperti apa petunjuk ketiga. Mencarinya saat malam tetap tidak akan mudah. Besok siang kita bisa mencari tahu. Mungkin ada perkampungan di dekat sini. Bunga matahari itu masih 4 hari lagi mekar. Tetapi bagaimana dengan kontingen penunggang salamander? Mungkin mereka juga masih di wilayah selatan, masih mencari petunjuk tersebut, atau bahkan mungkin mereka masih di dekat kita. Tempat yang kami pilih cukup baik. Ada hamparan rumput kering di sebelah aliran sungai. Di sekitar kami dipenuhi batu kerikil. Jarak hutan dari sini masih jauh. Masih ada jarak pandang jika ada binatang buas datang menyerang saat malam. Saat itu aku benar-benar tidak menyadari bahaya paling besar bukan datang dari hutan, melainkan dari sungai persis di sebelah kami. Ili menyalakan api unggun. Kabut tebal turun, udara terasa dingin. Derik serangga malam terdengar bersahutan dengan suara kodok yang banyak berkeliaran di tepi sungai. Kami makan malam, membuka bungkus berbakalan. Harimau kami minum di tepi sungai. Mereka masih kenyang. Harimau seperti ini makan 2-3 hari sekali. Tadi pagi, nelayan di perkampungan Danau Teluk Jauh telah memberikan ikan-ikan besar. Ili berjaga pertama kali malam ini. Kemudian Ali, aku, dan terakhir Sally. Aku beranjak segera tidur. Tubuhku lelah. Aku merebahkan badan di atas rumput kering. Dengan cepat aku jatuh tertidur. Lelap, baru bangun ketika Ali membangunkan. Rah. Ali mengguncang bahuku. Sepertinya baru sebentar sekali aku tertidur. Ayo bangun, Rah. Kamu jangan curang pura-pura masih tidur. Sekarang giliranmu berjaga. Aku tidak akan curang. Yang sering curang itu Ali, membangunkan kami minta berganti berjaga, padahal belum jadwalnya. Aku membuka mata, duduk. Pukul berapa sekarang? Pukul 2 malam, Ali menjawab cepat, menguap. Aku beranjak berdiri, mendongak menatap bintang gemintang. Ili telah mengajari kami cara membaca jam dari melihat bayangan benda-benda, posisi matahari, dan bintang. Ini sudah larut, hampir pukul 2. Ali membangunkanku tepat waktu. Aku menggeliat, menguap, menatap sekitar. Hamparan berbatuan lengang. Tidak ada hewan buas yang berani mendekati kami dengan 4 harimau tidur lelap di sebelah. Tapi lebih baik berjaga-jaga. Siapa tahu ada kawanan gorila atau hewan buas lain yang tidak takut dengan apapun. Nyala api unggun redup. Aku melangkah mengambil ranting dan dahan kering, melemparkannya. Aku duduk di dekat api unggun sambil menatap aliran sungai deras di depan kami. Udara terasa hangat dan nyaman. Ali sudah mendengkur. Cepat sekali dia tertidur. Di sekitarku lenggang. Derik serangga malam dan suara kodok jauh berkurang. Hanya sesekali. Suasana seperti itu bisa digunakan untuk berpikir. Memikirkan petunjuk ketiga kami. Sesuatu yang bersinar dalam gelap di wilayah selatan. Apa yang bisa bercahaya dalam gelap? Aku memperbaiki anak rambut yang mengenai mata. Petunjuk pertama adalah dinding granit air terjun yang bercahaya oleh fosfor. Kerlap-kerlip seperti ratusan lampu. Petunjuk kedua adalah ikan bercahaya di danau, kerlap-kerlip seperti ribuan lampu. Jika mengikuti pola tersebut, mungkin petunjuk ketiga adalah sesuatu yang lebih banyak lagi, kerlap-kerlip puluhan ribu atau ratusan ribu sesuatu yang bersinar dalam gelap. Tapi apa yang ratusan ribu itu? Aku menghela napas, memajukan posisi duduk lebih dekat ke api unggun.
Agar lebih hangat, aku masih menatap aliran sungai deras di depanku. 1 jam berlalu, aku tetap tidak bisa menebaknya. Tetapi setidaknya aku tidak terlalu kecewa. 1 jam terakhir aku melatih kemampuanku membaca alam sekitar. Siapa tahu petunjuk ketiga juga dijaga sesuatu seperti gurita raksasa. Aku harus membacanya dengan cepat dalam situasi genting sebelum petunjuk hilang. Kegagalan membaca ikan-ikan bercahaya hampir saja mengacaukan seluruh perjalanan kami. Aku berusaha rileks, menatap lurus ke depan, berusaha mendengarkan alam liar. Mendengar lamat-lamat suara hewan di kejauhan, dengung serangga terbang, kecipak air di sungai, dan langkah kepiting. Astaga, aku seperti tidak percaya. Bahkan aku bisa mendengar suara kaki kepiting berlarian 2 ekor masuk ke liang mereka. Hana, pemilik peternakan lebah di padang perdu berdiri benar. Aku bisa mendengarkan alam liar. Ini keren, aku tersenyum lebar, menambahkan ranting kering ke atas api unggun. Apinya yang membesar terlihat menyala-nyala hangat. Aku konsentrasi lagi, memejamkan mata, mengulangi latihanku. Lengang, tidak ada suara apapun. Hei, apa yang terjadi? Kenapa tidak ada suara hewan apapun? Sepertinya hewan-hewan di sekitar sungai baru saja berlarian menjauh, menghindar. Aku semakin berkonsentrasi. Lamat-lamat terdengar suara bergemuruh. Itu apa? Aku membuka mataku, menatap kejauhan ke arah utara asal suara itu, tempat bendungan besar di belakang kami. Suara itu semakin kencang, bahkan kali ini tidak perlu konsentrasi, aku sudah bisa mendengarnya. Tanah yang kupijak juga bergetar. Apa yang terjadi? Apakah ada kawanan hewan buas sedang berlari ke arah kami? Apapun itu, kami harus segera menghindar.